Iya. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Iwayan Agus Gustiawan. Saya Gusti Putar Jaya. Saya Kadek Ayudita Swandai. Saya Kadek Kristinawati. Kami akan membawakan atau akan membuat kejati yang berasal dari daerah Desa Petang, Kabupaten Bandung. Banten Pejati. Banten merupakan bentuk wujud dari pemikiran yang lengkap dasari dengan hati yang tulus dan suci. Banten dapat diartikan sebagai wali. Kata wali berarti wakil. Banten dalam suatu upacara dipakai sebagai wakil untuk berhubungan dengan yang dipuja atau yang dimuliakan. Selain itu, kata wali berarti kembali. Dalam pengertian ini, Banten dimaksudkan kembali dipersembahkan, yang pada mulanya semuanya sarana ini Banten berasal dari ciptaan Sang Hyang Widi Wasa. Maksud dari persembahan kembali ini adalah mewujudkan keseimbangan antara beliau Sang Hyang Widi Wasa yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling banyak menerima dan menikmati. Pejati. Pejati berasal dari kata jati, mendapat awalan pe menjadi pejati. Kata ini adalah kata dalam bahasa Bali. Jati artinya sungguh-sungguh atau benar-benar. Banten Pejati adalah sekelompok banten yang dipakai untuk sarana menyatakan rasa kesungguhan hati kehadapan Sang Hyang Widi Wasa atau manifestasinya, akan melaksanakan sesuatu upacara dan memohon dipersaksikan dengan tujuan memperoleh keselamatan. Penggunaan Banten Pejati biasanya pada upacara-upacara yatnya dapat digunakan sebagai awal, yang dimana artinya Banten Pejati digunakan untuk memohon permakluman atau memohon restu keselamatan dalam melaksanakan sebuah yatsnya atau upacara. Berikutnya, Banten Pejati juga diaturkan pada saat penutupan atau masinap, berfungsi sebagai permakluman, mengandung ucapan terima kasih dan memohon maaf atas kekurangan yang telah terjadi mengenai upacara yang telah diselenggarakan atau dilaksanakan. Bagian-bagian dari Banten Pejati yang pertama ada daksina, peras, ajuman, dan tipat kelanan. Yang pertama ada daksina. Daksina adalah nama sebuah banten yang mengandung unsur lengkap dan dikatakan sebagai lambang Hyang Guru dan Hyang Tunggal, yang mana nama kedua tersebut merupakan nama lain dari Dewa Siwa. Bagian-bagian dari sarana daksina atau perlengkapan dari Banten Daksina. Yang pertama ada wakul. Berbentuk bundar pada dasar daksina, merupakan lambang dari kebulatan atau pemusatan pikiran terhadap Sang Hyang Widi Wasa. Yang kedua ada tapak. Tapak dibuat dari bahan janur atau selepan. Bentuk ini merupakan lambang dari swastika dalam bentuk yang masih netral. Yang ketiga ada benang tukeman, adalah sehelai benang kapas putih yang diletakkan di atas tapak, berfungsi sebagai akar dan sebagai lambang penghubung. Yang kelima ada beras. Beras merupakan sarana makanan pokok bagi manusia. Beras melambangkan kemakmuran. Yang kelima ada base tampelan. Base tampelan dibuat dari 2 lembar daun sirih yang memiliki makna melambangkan perwujudan rasa bakti. Yang keenam adalah kelapa, sebutir kelapa yang sudah dikupas bersih pada batoknya. Kelapa adalah satu jenis tumbuhan yang semua bagiannya dapat digunakan sebagai sarana upacara atau upakara atau banten. Kelapa sebagai lambang dari alam semesta yang sering dikenal dengan sebutan Buana Agung. Yang keenam adalah telur, digunakan untuk sebagai bahan dalam Banten Daksina yang memiliki makna sebagai lambang kebijaksanaan. Yang digunakan adalah telur itik yang memiliki sifat
satuan. Apabila sulit memperoleh telur itik, dapat menggunakan telur ayam. Tetapi telur ayam lebih banyak menunjukkan rasa sifat rajas dan tamas. Yang kedelapan ada biji ratus, berasal dari kata bija, yaitu biji-bijian yang berjumlah 5 warna. Semua biji-bijian tersebut dicampur dan dibungkus dengan daun pisang kering yang disebut dengan keraras. Berikutnya ada gantusan. Gantusan ini dibuat dari campuran beberapa jenis bumbu, yakni garam, ikan teri, kemudian dibungkus dengan daun pisang kering atau keraras. Berikutnya ada pesalan. Ini juga disebut pelawe. Bahannya terdiri atas 5 jenis daun kayu yang memiliki warna 5 jenis. Yang ke-11 ada pangi. Yang dipakai adalah buahnya sebutir yang sudah lepas dari kulitnya. Bentuknya menyerupai dagu. Yang ke-12 ada kemiri. Yang dipakai adalah buahnya sebutir yang sudah lepas dari kulitnya, yang berbentuk menyerupai jakun. Yang ke-13 ada uang kepeng, digunakan sebanyak 2 buah. Berikutnya ada pisang. Pisang yang dipergunakan adalah pisang kayu yang masih mentah sebanyak 2 buah. Pisang kayu merupakan pisang yang disarankan pada lontar Tegasing Sarwo Banten, yang memiliki lambang atau makna pikiran yang berbuat baik secara lahir dan batin. Yang ke-15 ada canang getan, dipergunakan 1 tanding. Dalam lontar Tegasan Sarwo Banten, canang ini memiliki lambang ketenangan hati, kemudian sebagai lambang Dewa Wisnu dan Dewa Siwa serta Dewa Brahma. Berikutnya, Daksina dalam Pejati berfungsi sebagai tapakan pelinggih stana Sang Hyang Widiwasa, dan manifestasinya akan didekatkan untuk dimohonkan keselamatan dalam rencana pelaksanaan upacara yang diselenggarakan. Berikutnya ada Banten Peras, sebuah nama Banten, jenis Banten, penggunanya sebagai pelengkap sesajen-sesajen yang lainnya. Peras ini mempunyai tujuan tertentu, terutama dalam pencapaian keberhasilan atau kesuksesan yang diinginkan. Perlengkapan Banten Peras. Yang pertama ada tumpeng, yang memiliki fungsi adalah sebagai suguhan kepada Sang Hyang Widiwasa, berbentuk kerucut, lancip di atasnya melambangkan Sang Hyang Widi itu tunggal. Yang kedua ada rerasmen, alasnya dari tangkih. Selain itu dipakai kojong rangkat, isinya dari kacang-kacangan, terung, saur, sambal, kecarum, dan mentimun. Berikutnya ada buah-buahan. Jenis buah-buahan yang digunakan dapat disesuaikan dengan keadaan setempat. Berikutnya ada jajan-jajanan. Setelah itu ada sampean peras, dipergunakan janur serta porosan yang berisi sirih, kapur, pinang sebagai lambang Trimurti. Berikutnya ada Banten Ajuman, merupakan Banten fungsinya sebagai suguhan nasi atau persembahan makanan terhadap Sang Hyang Widiwasa atau manifestasinya. Kelengkapan dari Ajuman ini sebagian besar terbuat dari janur yang terdiri atas taladan, ceper, piring atau ingke, tamas, telepota, sampian, kepat-kepatan atau pelaus. Yang terakhir ada Banten Tipat Kelanan. Banten Tipat Kelanan adalah salah satu jenis Banten yang fungsinya sama dengan Ajuman. Sarana yang lengkap. Pelengkapannya terdiri atas ketupat atau tipat sebanyak 6 buah yang biasa disebut dengan akelan. Biasanya dipergunakan tipat nasi. Sebagai alasnya digunakan taladan, tamas, ceper, piring atau ingke. Di sampingnya diisi rerasmen. Di bagian belakang diisi buah-buahan, jajan, dan sampian kepat-kepatan atau pelaus yang sudah lengkap dengan tandingannya. Berikut adalah merupakan susunan dari isi Banten Pejati yang kami susun berdasarkan pejati dari Desa Petang, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.
Baik, inilah hasil dari Pejati dari Desa Adat Tetang yang telah kami pisahkan. Bila ada salah kata ataupun perbuatan dalam pembuatan video kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, kami dari kelompok 1 mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.